Halo, perkenalkan, nama saya Christina Aprilia. Saya dari jurusan Accounting dengan NIM 2301975083 dan teman saya. Hai teman-teman, saya Destian Fitriani. Saya dari jurusan Akuntansi Universitas Binus Online Learning dengan NIM 2301974401. Di sini, kami akan memberikan penjelasan bagaimana dampak bullying terhadap kesehatan mental anak pada sekolah dasar. Bullying memiliki dampak yang mendalam kepada anak, termasuk murid sekolah dasar. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap diri mereka sendiri, lingkungan sosial, pendidikan, dan juga masa depan. Korban bullying bisa mendalami depresi, rendah diri, malu, kesepian, dan juga masalah kesehatan fisik, bahkan mungkin mempertimbangkan untuk menyakiti dirinya sendiri. Perilaku agresif ini sering terjadi di lingkungan di mana ketidakseimbangan kekuatan, baik nyata ataupun yang dirasakan, tidak hanya di kalangan orang dewasa, tetapi juga anak-anak, di berbagai konteks seperti sekolah, tempat kerja, pertemanan, dan juga dunia maya. Kami dapat menganalisis data menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun Kementerian PPPA Indonesia untuk tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan analisis data yang kami dapat, terdapat banyak kasus dengan berbagai rentang usia. Kelompok umur terendah ada di umur 0 sampai 5 tahun dengan 1.512 kasus, dilanjutkan dengan kelompok umur 6 sampai 12 tahun sebanyak 3.845 kasus, lalu kelompok dengan kasus terbanyak adalah kelompok umur 13 sampai 17 tahun dengan 7.053 kasus. Hal yang kami soroti adalah adanya 3.549 kasus terjadi bahkan di sekolah dasar. Hal ini tentunya sangat disayangkan, menyoroti tingginya kekerasan di lingkungan sekolah pendidikan dasar, yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi anak-anak yang masih sangat kecil untuk belajar dan juga berkembang. Menurut data yang kami dapatkan, 2.662 kasus yang ada melibatkan kekerasan yang dilakukan oleh sesama teman. Hal ini menunjukkan pentingnya mengatasi kasus bullying di antara anak-anak karena dapat merusak lingkungan sekolah dan mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional para siswa. Lebih lanjut mengenai dampak bullying, yaitu memungkinkan adanya dampak disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini ditandai dengan ketidakmampuan melakukan hal-hal dengan baik, merasa tidak puas dengan hasil kerjanya yang dilakukan, dan juga kurangnya kepuasan dalam aktivitas yang dilakukan. Korban bullying bisa mengalami disfungsi sosial karena mengalami pengalaman negatif di masa lalunya, dan membuat mereka sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Dampak lain yang akan terjadi juga memungkinkan adanya rasa rendah diri. Hal ini adalah perasaan atau sikap yang muncul karena seseorang merasa kurang sempurna secara fisik ataupun jasmani. Rendah diri ini juga sering disebabkan oleh ketidakmampuan psikologis atau sosial yang ditandai dengan perilaku menarik diri, rasa takut yang berlebihan, preferensi untuk menyendiri, kurangnya rasa percaya diri, dan mudah putus asa. Bullying dapat membuat korban sering absen di sekolah karena takut akan ancaman dan juga pengucilan yang terjadi di lingkungan sekolahnya. Ini bisa menyebabkan seseorang menarik diri dari pergaulan karena malu atas perkataan dan perbuatan orang di sekitarnya, yang pada akhirnya membuat dirinya tidak bisa memiliki kehidupan normal selayaknya anak sekolah dasar. Dampak bullying yang berikutnya adalah rasa cemas atau kecemasan yang berlebihan. Kecemasan adalah keadaan di mana seseorang merasa sangat khawatir tanpa alur yang jelas. Hal ini dapat menghasilkan gejala emosional, fisik, kognitif, dan perilaku yang negatif, seperti perilaku mudah tersinggung dan juga agresif. Hal ini dapat menimbulkan respon fight
yang bertujuan untuk melindungi diri dari bahaya, seperti bullying yang dapat menyebabkan pelepasan hormon adrenalin dan membuat seseorang bertindak lebih agresif. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Destian. Selanjutnya ada dampak insomnia. Insomnia yaitu kesulitan tidur yang sering menjadi gejala atau gangguan klinis pada individu yang merasa kecewa atau tidak bahagia, seperti pada kasus depresi. Bullying sebagai tindakan negatif dapat membuat korban merasa tidak aman serta tidak nyaman, terutama saat dukungan sosialnya berkurang dan kebutuhan untuk diterima tidak terpenuhi. Kondisi ini bisa meningkatkan rasa tidak berdaya yang dapat memicu timbulnya depresi. Depresi ditandai dengan perubahan suasana hati dan hilangnya minat pada aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada dampak keinginan bunuh diri. Bunuh diri adalah keinginan yang timbul dari diri sendiri untuk melakukan pemberontakan terhadap diri sendiri, yang seringkali dipicu oleh depresi yang diakibatkan oleh tindakan bullying. Nah, anak-anak yang mengalami depresi ini cenderung mengurung diri dan merasa tidak berharga, yang akhirnya membawa mereka pada keinginan untuk mengakhiri hidup. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor biologis dan gangguan mental akibat perlakuan bullying. Keinginan bunuh diri tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga pada remaja yang saat mencari jati dirinya dan eksplorasi hal baru bisa justru mengalami tindakan bullying karena ketidakstabilan mental di sekitar mereka. Ada dampak depresi, yang dimana depresi adalah gangguan klinis yang mengganggu suasana hati seseorang yang menyebabkan perasaan kecewa yang berlebihan atau tidak bahagia. Bullying dapat memperburuk kondisi ini dengan membuat korban merasa tidak aman dan tidak nyaman, terutama saat mereka kurang mendapat dukungan sosial dan tidak merasa diterima di lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat memperkuat perasaan tidak berdaya yang bisa memicu timbulnya depresi. Depresi ditandai dengan perubahan suasana hati dan kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke solusi pencegahan tindakan bullying pada anak usia sekolah dasar. Disimak ya, teman-teman. Untuk solusi yang pertama, kita ada mendidik anak dan mendorong komunikasi terbuka. Orang dewasa harus mendidik anak-anak tentang bullying, mendorong komunikasi terbuka dengan menjelaskan apa itu bullying, cara mengenalinya, dan alasan kenapa itu tidak tepat. Penting untuk membahas strategi aman menghadapi bullying dan menekankan kebutuhan melapor kepada orang dewasa yang dapat dipercaya jika terjadi bullying, baik dialami sendiri maupun dilihat terjadi pada orang lain. Mempertahankan dialog reguler dan bertanya tentang kegiatan harian, perasaan, dan pengalaman sekolah anak-anak adalah esensial. Untuk solusi yang kedua, ada membangun kepercayaan diri dan sistem dukungan pada anak. Orang dewasa harus mendorong anak-anak untuk ikut serta dalam aktivitas favorit mereka, seperti olahraga atau kegiatan sukarela untuk membantu membangun kepercayaan diri, persahabatan, dan rasa kebersamaan. Penting juga untuk menerapkan penguatan positif, membantu anak-anak mengenali kekuatan mereka dan merayakan keberhasilan mereka, yang dapat meningkatkan harga diri dan membuat mereka lebih tahan terhadap bullying. Untuk solusi yang ketiga, itu ada memberikan contoh positif pada anak. Orang dewasa harus menanamkan nilai kebaikan dan hormat pada anak-anak melalui contoh perilaku yang baik dan hormat, serta membahas cara membantu korban bullying, termasuk menunjukkan kebaikan atau menghubungi staf sekolah untuk meminta bantuan.
Untuk solusi selanjutnya dan yang paling penting ini adalah bekerja sama dengan semua elemen. Untuk mencegah bullying di sekolah dasar, penting bagi orang tua dan pengasuh untuk terlibat aktif memahami kebijakan dan sumber daya sekolah tentang pencegahan bullying. Kerjasama antara sekolah dan orang tua melalui diskusi dan lokakarya strategi pencegahan bisa sangat membantu.